Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk bahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang operasi pada pecahan ya. Operasi pada pecahan yang akan kita bahas adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Oke, kita lanjut. Jadi, yang pertama adalah operasi penjumlahan. Untuk menjumlahkan dua pecahan atau lebih, kita harus melihat bahwa penyebut dari dua pecahan tersebut harus sama terlebih dahulu ya. Jadi kuncinya adalah penyebutnya harus sama. Di sini kita lihat penyebutnya sudah sama ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita bisa jumlahkan pembilangnya ya. Jadi kuncinya harus sama penyebutnya. Karena sudah sama, berarti kita bisa jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 5 sama dengan 7 per 3. Nah, di sini kita lihat bahwa 7/3 adalah pecahan tak murni. Ya, kalau pecahan tak murni bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, kita bagi 7 dibagi 3. Mendekatinya adalah 7 bagi 3 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. Berarti sisa 1. Berarti hasilnya adalah 2. Sisanya 1. Tadi dibagi dengan 3. Gitu ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini kita punya 3/8 ditambah 1/2 ya. Nah, di sini kita lihat penyebutnya itu berbeda. Ya. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, berarti harus kalau kita menyamakan penyebut itu kita cari adalah KPK-nya. KPK dari 8 dan 2 yaitu 8 ya. Nah, selanjutnya berarti kita ubah ya. Ini kita mau ubah dua-duanya. Di sini jadi per 8 ditambah di sini juga per 8. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya. Nah, di sini kan 8 mau jadi 8 itu tetap dikalikan 1. Berarti yang di atas juga dikalikan 1 yaitu 3. Nah, sekarang ini 2 biar jadi 8 itu harus kita kalikan 4. Gitu ya. Berarti di sini juga harus dikalikan 4. Nah, jadinya 3 tambah 4 itu adalah 7/8. Selesai. Ya. Nah, selanjutnya, di sini kita punya bilangan bulat ditambah dengan pecahan. Nah, jadinya gimana tuh? Ya sudah, kalau misalnya bilangan bulat itu bisa kita ubah menjadi 5/1 ya, ditambah 1/7. Ya, jadi kalau bilangan bulat kita mau ubah jadi kepecahan itu adalah menjadi dibagi 1 karena 5 bagi 1 itu tetap 5. Jadi 5/1. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya masih berbeda. Nah, berarti harus kita samakan. Nah, KPK dari 1 dan 7 adalah 7. Nah, berarti penyebutnya semuanya kita menjadi per 7 ditambah per 7. Nah, 1 biar jadi 7 itu dikalikan 7. Nah, berarti di sini juga dikalikan 7. Menjadi 35. 7 biar tetap jadi 7 itu harus dikalikan 1. Berarti atasnya juga dikalikan 1. Menjadi 36/7. Nah, ini adalah pecahan tak murni. Berarti harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, 36 bagi 7 adalah 5. 5 kali 7 35, sisa 1. Berarti 5/1
per 7. Ya. Oke, selanjutnya kita punya pecahan biasa dijumlah dengan pecahan campuran. Oleh karena itu, pecahan campurannya kita harus ubah menjadi pecahan biasa. Ya, ini 4 dikalikan. Selanjutnya ini ke sini ditambah ya. Oke, kita lihat dulu. Di sini 2/3 kita tulis. Ditambah ya. Ini tetap per 4. Nah, sekarang pembilangnya adalah ini dikalikan. 4 kali 3, 12. 12 ditambah 1, 13. Ya, nah jadi kita lihat penyebutnya berbeda ya. Berarti harus kita cari KPK-nya. 3 dan 4. Ya. Yaitu adalah 12. Nah, berarti penyebutnya di sini 12, di sini 12. Oke, 3 untuk menjadi 12 harus dikalikan 4. Berarti di sini juga dikalikan 4. 2 kali 4, 8. 4 biar jadi 12 harus dikalikan 3. Berarti di sini dikalikan 3. Berapa tuh? 3 kali 3, 9. 1 kali 3, 3. Oke. Berarti di sini nah, kalau udah sama ya. 8 ditambah 39. Nah, sama dengan 47 per 12. Nah, ini adalah pecahan tak murni. Berarti kita harus ubah menjadi ya pecahan campuran. Tiga ya, mendekati 36. 7 kurang 6, 1, 1. Nah, oke, berarti menjadi 3, 11 per 12. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang pengurangan. Nah, pengurangan juga sama dengan penjumlahan tadi. Jadi, kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi, penyebut harus sama. Nah, di sini sudah sama ya. Berarti tinggal per 3. Nah, ini 2 dikurang 5. Nah, 2 dikurang 5 adalah minus 3. Ya, jangan salah. Oke. Berarti minus 3 dibagi 3 adalah minus 1. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, di sini masih tadi ini hampir sama ya soalnya. KPK dari 8 dan 2 itu adalah 4. KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Ya. Jadi kita langsung aja. Ingat ya, KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Tadi sudah kita bahas. Oke. Sekarang berarti ini dikalikan 1, ini dikalikan 1 ya. Karena 8 biar jadi tetap 8 dikalikan 1. Di sini 3. Nah, 2 biar jadi 8 ini dikalikan 4. Di sini kalikan 4 ya. Nah, berarti di sini 4. Sama dengan di sini jadi 8 min 3 dikurang minus 4 ya. Min ketemu min positif ya. Jadi min 3 ditambah 4 per 8. Min 3 tambah 4 adalah 1 ya. 1 per 8. Oke.
Lanjut. Nah, ini sama kayak tadi. Jadikan 5/1 ya. Kalau bilangan bulat mau dijadikan pecahan, 5/1 dikurang 1/7. Nah, KPK dari 1 dan 7 itu adalah 7. Nah, ini dikalikan 7. 1 biar jadi 7, berarti dikalikan 7. Di sini dikalikan 7. 35. 7 biar jadi 7 tetap dikalikan 1. Berarti di sini 34/7. Nah, ini pecahan tak murni ya. Kita jadikan pecahan campurannya. 34 dibagi 7 berarti yang mendekati adalah 4 ya. 4 kali 7 28. Ini 6. Jadi 4 6/7 gitu. Oke, lanjut sama kayak tadi ya. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Jadi pecahan campurannya harus diubah menjadi pecahan biasa. Di sini 2/3 dikurang, ini dikali ke sini, terus ini ditambah ya. 4 kali 3 12 ditambah 1 13/4. Nah, KPK dari 3 dan 4 yaitu adalah 12. Nah, 3 ke 12 itu harus dikalikan 4, berarti sini kalikan 4. Nah, jadi 8. 4 biar jadi 12 harus dikalikan 3. Di sini kalikan 3. Berarti 39. Nah, 8 kurang 39 artinya minus 31 ya per 12. Oke, itu adalah pecahan tak murni ya. Dibagi 12. Berarti mendekatinya 2 ya. 24. 1 kurang 4, 7 ya sisanya. Jadinya adalah minus 27 minus 27/12 ya. Oke, lanjut. Kita ke perkalian. Nah, perkalian ini lebih mudah. Kalau di perkalian, kita tidak perlu menyamakan penyebut ya. Karena operasi perkalian adalah kita mengalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut gitu. Jadi ini adalah 6 kali 10 per 5 dikalikan 18. Nah, sebenarnya nanti hasilnya akan besar ya kalau kita kalikan langsung. Nah, kita bisa membagi dengan faktor yang sama antara pembilang dengan penyebut. Contoh, kita lihat 6 dan 18. Ini sama-sama kita bisa bagi 6 ya. 6 dan 18 sama-sama bisa dibagi 6. Berarti kita coret ini 1, ini jadi 3 ya. 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 itu 3. Berarti di sini jadi 1 kali 10 per 5 dikalikan 3 gitu. Sekarang kita lihat lagi apakah ada yang bisa kita bagi lagi dengan faktor yang sama antara pembilang dan penyebut. Jadi harus antara pembilang dan penyebut ya, tidak boleh dengan pembilang dan pembilang atau penyebut dengan penyebut, harus atas dan bawah ya. Ini kita lihat 10 sama 5 sama-sama bisa dibagi dengan 5. Berarti 5 dibagi 5 itu 1, 10 dibagi 5 itu 2. Nah, berarti pecahannya sekarang jadi operasinya 1 kali 2 per 1 kali 3. Nah, jadinya 2/3
3 gitu ya. Oke, sekarang bagaimana bilangan bulat dengan pecahan? Sama kayak tadi, bilangan bulatnya kita jadikan pecahan, yaitu 7/1 dikalikan 2/3. Nah, di sini adalah berarti 7 dikali 2/1 kali 3. 7 kali 2 adalah 14. 1 kali 3, 3 ya, karena tidak ada yang bisa kita bagi ya. Ini di sini tidak ada yang kita bisa coret-coret. Oke, jadi 14/3 itu adalah pecahan tak murni. Jadi kita harus jadikan pecahan campuran ya. 14 dibagi 3 itu sini ya, coret-coretannya. Mendekatinya itu 4 ya. 4 kali 3 12, sisa 2 ya. Jadi adalah 4 2/3. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pecahan campuran. Kita jadikan pecahan dulu, pecahan biasa ya. 6 kali 5 30 tambah 1 31/5 dikali 1/3. 31 kali 1/5 dikalikan 3. 31 kali 1 itu ada, ini tidak ada yang bisa kita bagi ya dengan faktor yang sama, tidak ada yang bisa yang dibagi. Berarti 31 kali 1 31/15. Nah, ini adalah pecahan tak murni. Berarti harus kita jadikan pecahan campuran ya. 31 dibagi 15 itu mendekati adalah 2. 2 kali 15 30, sisa 1. Jadi jawabannya 21/15. Oke. Lanjut, sekarang kita pembagian. Nah, pembagian ya, kita melakukannya dengan cara ya, bilangan yang kedua, pecahan yang kedua kita balik. Jadi baginya ini kita ganti jadi perkalian, tapi bilangan yang kedua kita balik gitu ya. Jadi 3/5 dikalikan, ini kita balik 7/12. Nah, jadinya 3 kali 7/5 kali 12. Nah, di sini ada yang bisa kita sama-sama bagi, yaitu 3 dan 12. Sama-sama bisa dibagi 3. Jadi ini kita coret 1, 12 dibagi 3 jadi 4. Jadi 1 kali 7/5 kali 4. Jadinya 7/20 ya. Nah, ini berarti sama kayak tadi, kalau bilangan bulat kita jadikan pecahan dulu 4/1 dibagi 1/2. Nah, kalau dibagi berarti harus kita ganti jadi kali. 4/1 dikali, tapi ininya dibalik, kali 2/1. Jadinya 4 kali 2/1 kali 1. 8/1. 8 bagi 1 adalah 8. Ya. Oke, lanjut. Sama, kalau misalnya ada bilangan bulat, kita jadikan pecahan dulu. 1/7 dibagi 6/1. Jadinya 1/7 baginya kita ganti jadi kali, 6/1-nya kita ganti jadi 1/6. Dibalik ya. Jadi 1
kali 1 per 7 kali 6. Jadinya 1 per 42. Ya. Nah, sekarang ada pecahan campuran ya. Pecahan campuran kita ganti jadi pecahan biasa. Dulu 2 per 4 dibagi 2 kali 5 10, 10 tambah 4, 14 ya. Dibagi 14 per 5. Berarti 2 per 4 dikalikan 5 per 14. Ya, berarti 2 kali 5 per 4 kali 14. Nah, kita lihat antara atas dan bawah atau antara pembilang dan penyebut ada yang bisa kita bagi dengan faktor yang sama. Ternyata ada ya, 2 dan 4 nih. Sama-sama kita bisa bagi dengan 2, yaitu 2 bagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadinya 1 kali 5 per 2 kali 14. Jadinya 5 per 28 ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat operasi campuran. Nah, ingat operasi campuran, kita pakai prinsip Botmas ya, dibuka lagi tuh. B berarti brackets. Brackets artinya yang kurung dulu. Yang kurung dulu. O itu artinya pangkat. Ya. D division berarti bagi dulu. M multiplication artinya dikali, ini setara ya antara bagi dan kali. Kalau ada dua-duanya berarti ambil yang kiri dulu. A addition berarti tambah. S subtraction berarti kurang, tambah kurang. Kalau ada dua-duanya yang di sebelah kiri dulu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada yang di dalam kurung, di bracket. Berarti kita kerjakan dulu. Oke, karena di sini ada pecahan campuran, kita ganti dulu semuanya ya jadi pecahan biasa. Berarti di sini jadinya, oke, jangan. Ini kita hapus. Di sini jadi bawah ya. 7 kali 2 14 tambah 1 15 per 7 dikalikan 5 kali 2 10 tambah 4 14 per 5 dibagi 1 per 10. Nah, berarti kerjakan yang ini dulu ya. Yang ini dulu, yang perkalian dulu. Ini saya giniin, saya kotaknya. Berarti ini jadinya 7 kali 5. Sini 15 kali 14. Dibagi 1 per 10. Nah, kita lihat apakah ada yang bisa dibagi dengan faktor yang sama. Nah, ternyata ini ya. 15 dengan 5 sama-sama bisa dibagi dengan 5. Ini 1, ini 3. Ya. Langsung aja 14 dan 7 juga sama-sama bisa dibagi dengan 7 ya. 7 dibagi 7 itu 1, 14 dibagi 7 itu 2 ya. Jadinya 3 dikalikan dengan 2 per 1 dikalikan dengan 1 dibagi 1 per 10. 3 kali 2 6 per 1 dibagi 1 per 10. Nah, kalau bagi berarti kita kali ya, terus dibalik. Jadinya 6 kali 10
per 1 kali 1 ya, 60 per 1 jadinya 60 gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Kita harus lakukan perkalian terlebih dahulu. Jadinya 1/5 ditambah 1 kali 1 per 5 kali 2. Nah, 1/5 ditambah 1/10. Nah, penjumlahan ingat penyebutnya harus sama. Di sini belum sama, kita cari KPK 5 dan 10. KPK 5 dan 10 itu adalah 10 ya. Kita samakan penyebutnya. Nah, ini jadi 5 ke 10 itu dikali 2. Berarti di sini kali 2 juga. 10 biar jadi 10 itu dikali 1. Berarti di sini kali 1 juga. Berarti jawabannya 3/10. Tuh ya. Lanjut. Nah, di sini kita lihat ada bagi, ada kurang, ada bagi. Nah, kita bagi dulu. Nah, baginya yang mana? Yang sebelah kiri dulu. Ya. Oke, jadinya di sini 12/5. Nah, kalau dibagi kan kita jadi kali ya. Ininya dibalik. 9/4. Nah, yang lain tulis aja dulu. Yang tulis sama ya. Tapi sebenarnya dia nggak diapa-apain. Sekarang 12 kali 9 per 5 dikalikan 4 ya, dikurang 29 per 20 dibagi 3/10. Nah, ini kita lihat ada yang bisa kita bagi dengan faktor yang sama, 12 dan 4 sama-sama bisa dibagi 4. Ini 1, ini 3 ya. Nah, jadinya 3 kali 9 per 5 kali 1 ya. Dikurang 29 per 20 dibagi 3/10. 3 kali 9 27, 5 kali 1 5. Nah, dikurang 29 per 20 dibagi 3/10. Nah, sekarang kerjakan yang mana? Kerjakan yang ini dulu, yang bagi dulu. Oke, saya taruh sini ya. Jadinya 27/5 dikurang. Nah, kalau bagi berarti kita kali ya. 29 per 20 dikali 10 per 3 dibalik, jangan lupa. Jadinya 27/5. 29 ya. Oh, benar. 27/5 dikurang ya. Ini dikali 29 kali 10, 20 kali 3. Nah, ada yang bisa kita bagi. Nah, ada nih. 10 dan 20. Sama-sama bisa dibagi dengan 10. Ini jadi 10 bagi 10 1, 20 bagi 10 jadi 2. 27/5 dikurang 29 kali 1
per 2 kali 3. Jadinya 27 per 5 dikurang 29 per 6. Nah, sekarang tinggal pengurangan. Pengurangan penyebutnya harus sama. Kita cari KPK 5 dan 6, yaitu adalah 30 ya. Sekarang 5 biar jadi 30 itu berarti dikalikan dengan 6. Berarti 27 dikalikan dengan 6 ya. 27 dikalikan 6 adalah 162. Nah, ini 6 biar jadi 30 itu dikali 5. Berarti 29 itu dikalikan dengan 5. Nah, 29 dikalikan 5 adalah 145. Nah, itu tinggal ininya udah sama. Tinggal 162 dikurang 145, yaitu adalah 17. Oke, ya, sampai di sini pembelajaran kita. Silahkan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.